ada 260 juta penduduk Indonesia. Bumi tercinta ini memiliki banyak sekali keindahan, dari laut hingga pulau-pulaunya yang terpencil. Tidak jarang wisatawan rela merogoh kocek lebih untuk menikmati keindahan pulau tersebut. Salah satu pulau yang akan dibahas Top Files adalah Christmas Island atau Pulau Natal. Pulau Natal adalah wilayah luar negeri dari Australia dan letaknya tidak terlalu jauh dari Indonesia. Pulau ini terletak di Samudra Hindia, berada sekitar 350 km di selatan Pulau Jawa dan 1.550 km di barat laut daratan Australia. Pulau yang sebagian besar merupakan hutan hujan tropis ini memiliki luas sekitar 135 km. Uniknya lagi, sekitar 63% wilayahnya merupakan bagian dari Taman Nasional. Pulau ini juga terkenal dengan jutaan kepiting merah yang memenuhi jalanan setiap awal musim hujan. Ditemukannya Pulau Natal ini bermula saat Kapten William Minors dari British East Indian Company menemukan sebuah pulau pada hari Natal yang muncul di daftar para navigator Inggris dan Belanda pada tahun 1643. Walaupun secara jarak memang dekat dengan Indonesia, namun pulau ini dimiliki Australia karena alasan berikut ini. Semasa Perang Dunia Pertama dan Kedua, pulau ini sudah dijajah oleh Inggris dan digunakan sebagai pangkalan militer. Walaupun sempat jatuh ke tangan Jepang, namun kembali ke Inggris lagi saat Jepang mengaku kalah pada tahun 1942. Karena menjadi pulau yang sangat strategis, Inggris tidak ingin kehilangan pulau ini dan memberi mandat kepada Australia untuk menjaga Pulau Natal. Penduduk Pulau Natal berasal dari bangsa Melayu Bugis dan masih serumpun dengan Indonesia. Hal ini karena pada masa kerajaan, orang Bugis mengunjungi Pulau Natal sebagai tempat singgah berdagang hingga menetap sampai anak cucu. Namun saat ini mayoritas penduduknya berasal dari etnis Tionghoa. Untuk bahasa sendiri, bahasa utamanya adalah bahasa Inggris, Melayu, dan Cina. Secara kependudukan, warga Pulau Natal adalah warga negara Australia dan memiliki hak suara dalam pemilihan federal Australia. Wilayah pulau ini dikelola oleh Departemen Infrastruktur Pembangunan Regional dan Kota Australia, serta sistem hukumnya berada di bawah kewenangan Gubernur Jenderal dan Hukum Australia. Nah pemirsa, itu tadi rangkuman mengenai Pulau Natal atau Christmas Island yang lokasinya dekat dengan Indonesia, namun merupakan wilayah milik Australia. Bagaimana? Menarik bukan informasinya? Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda ya pemirsa. Desa Verkhoyansk yang terletak di bagian timur Rusia mendapatkan julukan desa paling dingin di muka bumi. Suhu udara di daerah ini ketika memasuki musim dingin mencapai minus 68 derajat Celcius. Sedangkan di musim panas temperatur bisa melonjak ekstrim mencapai 37 derajat Celcius. Lalu bagaimana kehidupan di desa paling dingin di dunia ini? Apa saja yang menjadi tantangan ataupun kesulitan untuk melangsungkan kehidupan di sana? Berikut ulasannya. Untuk mengalirkan air ke rumah-rumah warga, desa ini punya tantangan tersendiri. Air harus dialirkan dalam suhu tinggi agar tidak membeku di dalam pipa. Pembangkit listrik lokal di sana membakar batu bara untuk menjaga air panas mengalir ke rumah-rumah. Ketika pengiriman batu bara tidak terganggu, pembangkit listrik menggantikan batu bara dengan membakar kayu. Karena jika listrik sampai mati dalam 5 jam, pipa-pipa akan membeku dan pecah. Air yang disalurkan dari pipa ini hanya untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak untuk dikonsumsi ataupun diminum. Untuk kebutuhan air minum, warga di desa ini harus memanfaatkan balok-balok es yang disimpan di pekarangan rumah. Balok es ini dimasukkan ke dalam rumah dan dicairkan untuk dipakai sebagai sumber minum.
Suhu yang sangat rendah hingga puluhan derajat di bawah nol sudah barang tentu warga di desa ini tidak memerlukan mesin pendingin untuk mengawetkan makanan. Bahkan warga Verkoyans beberapa kali terpaksa untuk mengonsumsi daging beku. Hampir semua makanan yang dijual di pasar kota Oymyakon memang membeku, mulai dari ikan hingga kelinci. Masalah lain yang ditimbulkan oleh suhu dingin adalah pemakaman mayat. Cuaca dingin yang ekstrim tentu membuat tanah menjadi sulit untuk dicangkul karena dilapisi es yang membeku. Butuh 2 atau 3 hari untuk menggali kuburan di tanah beku. Untuk menggali kuburan, api unggun harus menyala selama beberapa jam untuk mencairkan es di atas tanah agar memungkinkan tanah untuk dicangkul. Perawatan kendaraan dalam cuaca dingin pun memerlukan perhatian ekstra. Metode yang paling umum dilakukan oleh para warga di desa ini agar mesin mobilnya tidak membeku dan mati total adalah dengan selalu menyalakan mesin mobilnya selama mungkin. Bahkan mereka memarkir mobil dengan keadaan mesin menyala. Begitupun saat tidur malam hari, mereka meninggalkan mobil dalam keadaan menyala. Selain itu, ada cara lain untuk menjaga performa mesin mobil di cuaca dingin yang ekstrim. Ada beberapa tempat layanan mesin pemanas mobil, namun harga untuk menyewa layanan seperti ini terbilang cukup mahal, yaitu mencapai 7 juta rupiah per jam. Jika membiarkan mesin sampai membeku, maka bukan tidak mungkin kendaraan tersebut akan menyedot biaya yang super mahal untuk kembali menyala dan bisa digunakan kembali. Sulitnya lahan untuk menanam karena tanah selalu dilapisi es, sudah barang tentu pasokan sayuran dan buah di desa ini tidak seperti daerah-daerah pada umumnya. Oleh karenanya, penduduk di sini membutuhkan strategi untuk tetap dapat mengkonsumsi sayuran. Salah satunya dengan mengolahnya menjadi acar. Beberapa jenis sayuran yang kerap digunakan dalam masakan di desa ini antara lain bawang merah, lobak, dan wortel. Selain harganya yang tidak terlalu mahal, jenis sayuran tersebut juga dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya jenis sayuran tersebut digunakan untuk memasak sup atau sebagai campuran hidangan daging yang menjadi makanan khas warga desa Verkoyans. Pemirsa, itulah beberapa fakta tentang sulitnya hidup di desa terdingin di dunia. Memang tidak banyak yang dapat dilakukan di sana, namun tampaknya kesulitan-kesulitan tersebut tidak menghentikan minat para wisatawan untuk pergi ke desa tersebut ya, untuk merasakan bagaimana sensasi berada di tempat paling dingin di dunia. Bagaimana dengan Anda? Apakah sudah tertarik berlibur ke desa terdingin di dunia tersebut? Rumah-rumah mewah biasanya selalu identik dengan orang elit dan kaya raya. Namun, bagaimana jika pemirsa di rumah diminta untuk menempatinya kalau ada yang memberi sebuah mansion mewah secara gratis? Membeli rumah mewah tentu bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh semua orang ya, karena harganya yang bisa selangit. Tapi ternyata ada rumah mewah yang bahkan tak seorang pun siap untuk membeli meskipun dijual murah loh pemirsa. Dan berikut ini beberapa mansion mewah dengan harga murah namun tidak ada yang minat untuk memilikinya versi Top Files. Pertama, ada Granite Loma di Michigan. Granite Loma, sebuah kawasan semenanjung atas yang bersejarah dengan pondok kayu termahal di dunia, telah masuk dan keluar daftar makelar real estate selama bertahun-tahun. Properti yang terletak di tempat yang sangat terpencil ini sulit untuk mendapatkan pembeli. Properti itu awalnya terdaftar seharga 40 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 575 miliar rupiah. Tetapi bertahun-tahun berlalu tanpa adanya pembeli yang menawar, harganya turun menjadi 280 miliar rupiah. Lokasinya yang terpencil, cuaca yang tidak bersahabat, dan interior yang ketinggalan zaman adalah beberapa alasan kenapa hanya sedikit pembeli yang tertarik. Tempat itu terdaftar dalam daftar tempat bersejarah nasional pada tahun 1991. Konstruksi asli dari bangunan ini hanya menghabiskan biaya 5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 72 miliar rupiah. Mansion selanjutnya bernama House of Horror di Altrincham, Inggris.
Sebuah rumah mewah bergaya Victorian ini konon telah menjadi saksi bisu di mana seorang suami yang cemburu membunuh istrinya dengan menikamnya 30 kali dan telah dijual seharga 3,25 juta pound sterling atau setara dengan 65 miliar rupiah. Memiliki julukan House of Horror. Rumah yang terletak di Altrincham-Cheshire ini menjadi tempat di mana Christopher Lumsden yang saat itu berusia 52 tahun telah menikam istrinya yang berusia 53 tahun, Alison. Sekitar 30 kali pada Maret 2005 setelah Alison berkata pada Christopher bahwa dia akan meninggalkannya. Setelah tragedi pembunuhan itu, mansion mewah ini tetap kosong dan runtuh secara perlahan. Sekarang rumah tersebut telah dipugar dan diganti namanya. Mansion ini diyakini telah dibangun pada tahun 1880-an dan pernah menjadi lokasi sekolah anak laki-laki Katolik pada tahun 1940-an. Mansion terakhir bernama The $10 Mansion. Dari namanya saja mungkin pemirsa di rumah sudah menebak ya harga dari rumah mewah ini berapa. Yap, rumah bersejarah di New Jersey ini berharga sekitar $10 Amerika Serikat atau setara dengan Rp145.000. Namun ada cerita di balik harga dari rumah besar yang indah dengan ukuran sekitar 1.200 meter persegi ini. Apabila kamu berminat untuk memiliki rumah ini, pemirsa harus memindahkan rumah ini beserta dengan tanah di bawahnya. Badan Perencanaan Kota menyetujui pembagian tanah tempat rumah itu berada. Dalam istilah awam, sebagai syarat memiliki rumah, kamu harus benar-benar mengambil rumah tersebut dan memindahkannya ke lokasi baru. Menurut pejabat kota di Inggris, tanggung jawab untuk memindahkan rumah akan menjadi tanggung jawab pembeli. Sementara harga $10 Amerika Serikat untuk sebuah rumah besar mungkin tampak sangat murah ya. Namun ingat, ada banyak masalah lain yang perlu dipertimbangkan apabila kalian ingin membeli rumah nan murah dan mewah ini. Pemirsa, itulah tadi beberapa mansion mewah dengan harga murah namun tidak ada peminatnya yang telah Tofels rangkum untuk Anda. Pemirsa pernah dengar istilah green screen? Suatu layar berwarna hijau yang membantu pekerja film dalam merealisasikan visual yang mereka inginkan. Dan berikut ini fakta-fakta unik tentang sejarah green screen versi Tofels. Green screen atau yang sering dikenal sebagai chroma key digunakan di banyak film dan sudah bukan hal yang baru lagi. Green screen untuk membuat monster, sihir, adegan menarik, dan lokasi syuting yang eksotis. Namun, teknik layar hijau yang digunakan saat ini hanyalah teknologi terbaru dalam garis panjang kemajuan teknologi yang usianya hampir setua perkembangan dari awal film itu sendiri. Green screen diciptakan Larry Butler pada tahun 1940-an untuk membantu pembuatan adegan dalam filmnya The Thief of Baghdad. Penghargaan atas pengembangan layar hijau pun diberikan kepada Larry Butler yang memenangkan Piala Oscar untuk kategori efek khusus dalam film The Thief of Baghdad. Dia menciptakan teknik layar hijau dan traveling matte untuk menghasilkan efek visual yang belum pernah ada sebelumnya pada tahun 1940. Dia juga menjadi orang pertama yang menciptakan efek-efek spesial di Technicolor yang pada saat itu baru saja dikembangkan. Kemudian pada tahun 1980-an, ditemukan mini komputer yang dipakai untuk mengendalikan printer optik untuk produksi film berjudul The Empire Strikes Back. Richard Edlund membuat sebuah quad optic printer yang mempercepat proses render. Dengan quad optic printer, Richard Edlund mendapatkan Academy Award untuk penemuan perfilman. Salah satu kelemahan untuk green screen atau blue screen yaitu penembakan gambar yang akan dikomposite tidak gampang untuk disinkronisasi. Kemudian muncul motion control fotografi yang meringankan duduk perkara ini, baik sebagai latar depan dan latar belakang sanggup direkam dengan gerak yang sama. Karena hal ini, Petro Vlahos dianugerahi Academy Award untuk pengembangan tekniknya. Untuk Star Trek The Next Generation, sebuah sinar ultraviolet diusulkan oleh Don Lee dari CHIS dan dikembangkan oleh Gary Hatzel. Hal ini membuatnya lebih gampang untuk menghasilkan gambar yang sinkron sehingga memungkinkan tim imbas untuk menghasilkan imbas dalam 1/4 waktu yang diperlukan. Meskipun istilah yang dikenal adalah green screen,
Namun pada awalnya warna latar belakang aslinya adalah biru, bahkan masih digunakan oleh produksi film sampai sekarang ini. Warna biru dipilih karena cukup berbeda dengan warna kulit pemain film, sehingga foreground dan background lebih mudah dipisahkan. Blue screen digunakan sebelum teknologi keying dipakai secara luas. Warna biru dipilih menjadi background dikarenakan warna biru digunakan untuk proses optikal, tetapi dengan jumlah penyinaran yang lebih banyak dibandingkan warna hijau. Blue screen juga memiliki spektrum visual yang lebih baik dibandingkan dengan warna lainnya seperti warna merah. Kebanyakan blue screen digunakan jika subjek mendominasi warna hijau, seperti pada sebuah scene film yang menjadi subjek adalah tanaman. Pemirsa, itulah tadi fakta dan sejarah mengenai green screen yang telah berhasil Tofels rangkum untuk Anda. Berkendara dengan sepeda motor bisa dianggap paling mudah dan efisien, terutama untuk mereka yang memiliki mobilitas tinggi. Namun, sebagian orang justru memilih menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksi yang unik. Bahkan ada juga yang berhasil memecahkan rekor dunia. Berikut ini beberapa rekor dunia dengan menggunakan sepeda motor versi Tofels. Mengangkat sepeda motor dengan tangan merupakan hal biasa. Namun bagaimana jadinya jika sepeda motor diangkat dengan kepala? Tentu menjadi hal yang luar biasa pastinya. Kemampuan ini rupanya dimiliki seorang kakek tua asal Filipina bernama Gerard Jesse. Bahkan berkat kemampuannya, dia mendapatkan penghargaan Guinness Book World of Record sebagai manusia yang bisa menyeimbangkan sepeda motor dengan kepala. Jesse berhasil memecahkan rekor pada Mei 2015 silam, di mana dia berhasil membuat rekor baru dengan motor di atas kepala selama 14,93 detik. Untuk mengangkat motor ke atas kepalanya, Jesse terlebih dahulu meminta bantuan ke 4 temannya. Selanjutnya, teman-temannya menjauh dan membiarkan motor tersebut berada di kepala Jesse selama beberapa detik. Tentu aksi ini tak bisa dilakukan sembarang orang ya, karena hanya bisa dilakukan oleh orang-orang luar biasa. Ini adalah salah satu rekor yang aneh, karena rekor diciptakan dengan mempertaruhkan leher mereka. Berikutnya, wanita kuat menahan laju motor Harley Davidson. Sepeda motor Harley Davidson memang menjadi ikon motor gede sepanjang masa ya pemirsa. Hal itu ditunjang dengan mesin besar dari V-Twin. Bahkan sampai sekarang, masih banyak yang berminat untuk memiliki motor Harley Davidson ini. Nah, ternyata keganasan mesin V-Twin ini sempat ditantang loh oleh seseorang bernama Julie Moody. Faktanya, dia menjadi wanita pertama yang mencatatkan rekor dunia lantaran mampu menahan laju sebuah motor asal Milwaukee selama 4 menit 53 detik. Selanjutnya, rekor titik tertinggi yang dicapai sepeda motor. 6 orang rider anggota North Calcutta Disha Motorcycle Club mampu menembus titik tertinggi menggunakan sepeda motor dari permukaan laut di pegunungan Changchemni dekat Marsemikla, India. Mencapai tempat paling tinggi dengan pesawat atau helikopter adalah hal biasa ya. Namun ada yang berbeda dilakukan oleh 6 orang rider anggota North Calcutta Disha Motorcycle Club ini. Kelompok ini sempat mencapai titik tertinggi menggunakan sepeda motor dengan ketinggian 20.488 kaki dari permukaan laut di pegunungan Changchemni dekat Marsemikla, India. Salah satu produsen motor asal India kembali mencetak rekor di kategori wheelie motorsport. Wheelie merupakan gerakan khusus bermotor di mana bagian ban depan terangkat tinggi dalam waktu yang cukup lama. Produsen motor India yang bernama Bajaj diketahui kerap melakukan upaya pemecahan rekor kategori wheelie. Sebelumnya mereka berhasil masuk dalam catatan India Book of Records and Federation of Motorsports Club of India karena berhasil melakukan wheelie terkencang dalam jarak 400 meter. Sekarang mereka meningkatkannya lagi dengan aksi wheelie dengan cara lepas tangan.
Jadinya pengemudi motor bajai Pulsar NS 160 sama sekali tidak memegang stang motor saat melakukan gerakan wheelie. Aksi wheelie tanpa tangan sebenarnya bukan hal yang baru. Antonio Carlos Farias dari Brasil pernah masuk rekor dunia karena melakukan wheelie tanpa tangan sejauh 89 meter. Nah, jarak itulah yang coba dipecahkan oleh bajai. Pemirsa, itulah beberapa rekor dunia dengan menggunakan sepeda motor yang berhasil Tovel serangkum untuk Anda. Hayo, siapa yang selama PPKM ini hobinya koleksi tanaman hias? Selain fungsinya yang dapat memperindah tampilan rumah, keberadaan tanaman hias juga memiliki beragam manfaat yang positif untuk kehidupan kita. Ya, salah satu fungsinya yakni dapat mengusir polutan berbahaya dari polusi, sehingga udara di sekitar rumah tampak lebih segar dan menyehatkan. Masing-masing jenis tanaman hias mempunyai ciri khas tersendiri, mulai dari bentuk, warna, hingga perawatannya. Nah, ngomong-ngomong soal tanaman hias, ternyata ada beberapa tanaman hias yang mempunyai bentuk aneh loh. Lithops Julie. Jika dilihat mata telanjang, sekilas tanaman Lithops Julie ini tampak seperti sebuah batu koral yang ada di lautan. Namun jika diamati lebih dekat lagi, bahkan bentuknya ini menyerupai organ otak manusia loh. Keunikan dari tanaman Lithops Julie yakni akan merubah bentuknya menyerupai batu agar terhindar dari pemangsa herbivora. Tak hanya itu, cara pengembangbiakan Lithops Julie ini juga tergolong cukup unik. Pada tahap pertama, Lithops Julie akan membelah diri lalu tumbuhlah tunas di antara keduanya. Biasanya Lithops Julie tampil dengan berbagai varian warna, mulai dari abu-abu, putih keabuan, hingga coklat. Clathrus columnatus. Apakah kamu pernah melihat tentakel seekor gurita? Jika iya, maka hal serupa juga akan kamu dapatkan saat melihat tanaman Clathrus columnatus. Clathrus columnatus ini memiliki karakteristik yang sama dengan bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi, yakni dapat mengeluarkan aroma busuk. Aroma busuk tersebut untuk memancing para lalat agar hinggap di tubuhnya. Clathrus columnatus memang memiliki hubungan baik dengan lalat. Pasalnya antara Clathrus columnatus dengan si lalat akan sama-sama diuntungkan. Seekor lalat bisa mengambil makanan pada Clathrus columnatus, sedangkan Clathrus columnatus sangat terbantu oleh hal itu karena bisa menyebarkan spora. Chinese Black Bat Flowers. Selanjutnya ada Chinese Black Bat Flowers, atau yang biasa kita sebut dengan nama bunga kelelawar hitam Cina. Ya, hal itu bukan tanpa alasan, mengingat wujud buah pada Chinese Black Bat Flowers ini memang menyerupai seekor kelelawar hitam yang sedang bergelantung di sebuah pohon. Apalagi ketika melihat bunganya, yang mana wujudnya seperti monster hitam mengerikan loh pemirsa. Umumnya, Chinese Black Bat Flowers tampil dengan diameter sekitar 30 cm, serta di sekelilingnya terdapat kumis-kumis yang menjuntai ke bawah berwarna hitam dengan panjang 1 meter. Rose succulents. Tanaman hias berikutnya berjenis succulent memang cukup banyak bentuknya dan unik-unik. Salah satu jenisnya yakni disebut Greenovia dodrentalis. Orang-orang mengenal succulent ini dengan nama Rose succulents karena bentuknya yang mirip dengan bunga mawar. Tanaman ini lebih mudah untuk bertahan hidup dibandingkan dengan jenis tanaman hias bunga biasa. Anda hanya perlu menyiramnya ketika pucuk atau ujung tanaman ini terlihat kering. Harga benih bibitnya sekitar Rp30.000, sementara harga per pot kecilnya yang impor seharga Rp50.000. Selanjutnya, ada Mick Jagger Sleeve. Pada tahun 2013 lalu, ada tanaman hias yang menghebohkan dunia. Pasalnya, bentuk daunnya itu seperti bibir monyong Mick Jagger berwarna merah cerah. Rupanya, tanaman hias dengan nama ilmiah Psychotria elata ini memang punya ciri khas daun bagian atasnya yang berwarna merah menyala dan menyerupai bibir sang vokalis Rolling Stones itu. Tanaman ini juga punya berbagai julukan lain seperti bunga bibir, daun bibir, bahkan bibir seksi. Bentuk bibir merah pada daun tanaman ini bukan untuk mencium, tapi untuk menarik mangsa seperti lalat, kupu-kupu, dan serangga kecil lainnya. Tanaman ini biasanya ditemukan di daerah tropis Amerika Serikat, Costa Rica, dan Kolombia. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa tanaman yang memiliki bentuk aneh.
Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan menginspirasi pemirsa semua ya.